warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ustadz, pada khusus Pak Kiai Imam Subarno, Pak Kiai Harun Ghazali, Pak Kiai Ujang Syiabuddin. Ini ada teman saya Pak Dr. Ahmad Ghazali, teman di berbagai tempat ya. Ada senior saya ini Pak Insinyur Haji Sutrisno, itu atasan saya Pak Trisna itu di YPPI. Bapak Ibu sedaya, Pak Kiai Ahmad Lutfi itu di Pak Lutfi, para petugas sejak dari ketua kloter, petugas kesehatan, Pak Dokter, Bu perawat dan semuanya, pembimbing ibadah. Insya Allah tidak sampai jam 10 nanti acara sudah kita selesaikan. Saya lihat jamnya Pak, biar nggak kelewat. Alhamdulillah saya bisa sowan ke Ar-Raudhah ini dalam rangka yang pertama tentu silaturahim, yang kedua saya diberi amanat oleh pengurus untuk sedikit menyampaikan hal-hal terkait dengan hikmah sawalan dan haji. Yang pertama yang perlu kita hadirkan, dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kita ini harus bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu, kata Allah. Katakanlah hai Muhammad kepada umat Islam khususnya, bifadlillahi, karena anugerah Allah, wa birahmatihi, dan oleh karena Allah telah berikan rahmat kepada umat Islam, fabidzalika falyafrahu, maka dengan alasan tersebut agar umat Islam bergembira. Jadi pertemuan kita pada hari ini harus dalam keadaan bergembira. Apalagi setelah puasa, seperti disampaikan oleh Nabi, lis-shaimi farhatan, bahwa bagi orang yang melaksanakan puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi yang pertama gembiranya, yang pertama adalah ketika berbuka puasa atau ketika kita masuk pada 1 Syawal. Jadi fal yafrahu ya, diterjemahkan lagi dalam kaitan puasa, farhatun inda iftari. Jadi kata-kata iftar itu bisa diartikan pada saat kita berbuka puasa, dan juga bisa diartikan pada saat kita membatalkan seluruh rangkaian puasa pada bulan Ramadan, yakni masuk bulan Syawal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau puasa itu sebetulnya yang diharapkan apa? Yang diharapkan oleh Bapak Ibu setelah puasa atau pada saat puasa itu apa? Apa? Nah, ini ada yang cerdas Bapak Ibu. Pas puasa setiap hari buka. Ya Pak, itu betul itu. Puasa orang kafir buka itu payah itu. Jadi yang diharap-harap nek puasa ini adzan maghrib. Nah, kemudian inda liqa'i rabbi, ketika besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita telah membawa nilai-nilai puasa yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini saya bicara singkat-singkat saja, nanti bisa diterjemahkan sendiri. Yang pertama, kenapa ada bulan Ramadan? Nah, ini perlu saya sedikit, karena Allah ingin memberikan percepatan dalam pahala.
Sebagaimana kita ketahui umat dulu, umat zaman Nabi dulu itu umurnya sampai 1000 tahun, sampai 950 tahun dan sebagainya. Makanya nanti bapak-bapak itu kalau ke Tanah Suci sebelum masuk ke Mekah akan melalui Jeddah, itu bapak nanti akan melihat konon katanya itu ada sepedanya Nabi Adam. Nah, sehingga disebut sepedanya Nabi Adam itu di Jeddah. Nanti bapak ibu pasti akan diingatkan oleh petugas ketika sudah di bis ini melewati sepedanya Nabi Adam, tinggi sekali. Nah, kita bayangkan sepedanya sak mono gedine, Nabi Adam sak kilo. Jangan bayangkan yang lain. Lihat-lihatnya mesti kalau saiki dawa liyane itu sehingga apa? Orang zaman dulu itu orangnya itu besar-besar, tinggi-tinggi, umurnya juga panjang. Nah, orang sekarang itu umurnya pendek-pendek, semuanya terkena penyakit stunting. Gini Pak Dokter ya, kan pendek-pendek, termasuk saya itu korban stunting sebelum COVID. Nah, oleh karena itu kesempatan untuk beribadah orang dulu itu jauh lebih banyak daripada kita. Misalnya umurnya 1000 tahun, sing bergudul separuh umur, itu masih ada waktu beribadah 500 tahun. Nah sekarang umur kita ini paling batas 100 tahun ya. Itu kan kalau ada. Sebab Nabi bersabda, a'maru ummati sittina wasatina, baina sittina wasatina. Umur rata-rata umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Kalau dibikin rata-rata itu Nabi yang mengatakan. Nah kalau ada yang sudah lebih dari 70 tahun, berarti itu bonus. Nah makanya jangan berbangga yang masih muda. Wah aku sesuai berarti Cino. Akhir-akhir ini malaikat Israel itu mencabut nyawa yang masih muda-muda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh nggak usah khawatir. Karena itu ada yang sudah sakit bertahun-tahun nggak mati-mati juga ada. Yang tidak sakit nyeti-nyeti mati, yang masih muda banyak. Jadi umur itu tidak bisa kita prediksi kapan. Nah makanya kesempatan kita untuk beribadah oleh Allah kemudian kita diberikan bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ibadah sunnah itu diberi pahala seperti ibadah wajib, dan ibadah wajib itu pahalanya tidak terbatas. Apalagi seperti dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Itu kalau dihitung itu hampir 84 tahun. Kalau Bapak Ibu menangi Lailatul Qadar setiap Ramadan, berarti Bapak mendapatkan tambahan pahala seperti beribadah 84 tahun. Kalau 10 kali ketemu Lailatul Qadar itu sudah sama dengan 840 tahun. Meh podo kalau beri Nabi Adam. Nah, itulah yang disebut dengan program akselerasi, program percepatan pahala bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu nilai-nilai Ramadan jangan hilang, Pak. Kita pertahankan sampai Ramadan yang akan datang. Tetap kita ibadah dengan semangat. Indahnya Ramadan harus kita pertahankan. Itu satu Pak tentang Ramadan. Yang kedua tentang halal bihalal. Istilah halal bihalal kalau kita baca riwayatnya itu pertama kali diperkenalkan oleh Kiai Wahab Hasbuqur dari pesantren Tambak Beras Jombang. Sebelum itu nggak ada. Nah waktu itu suasana politik sering memanas, itu para pemimpin bangsa itu sering bertengkar. Akhirnya Kiai Wahab mempunyai ide disampaikan oleh Bung Karno untuk mempertemukan gimana agar mereka para pemimpin ini rukun. Cuma dikemas dalam bentuk apa? Karena belum ada sebelumnya.
Nah, akhirnya dikemas dalam bentuk pertemuan setelah Ramadan, lalu diusulkan namanya halal bihalal. Halal bihalal itu maksudnya apa? Dari yang merasa bersalah minta dimaafkan, minta dihalalkan. Yang merasa dimintai maaf minta menghalalkan atau memaafkan. Jadi kalau yang di sini minta dimaafkan, yang satu memaafkan, itu sama dengan halal bil halal. Yang kemudian kosong-kosong, gitu kan? Tapi kalau yang satu minta maaf, satu tidak memaafkan, itu namanya halal bil haram. Halal satu kok tidak mau. Yang satu tidak minta maaf, yang satu pun juga tidak memaafkan, itu namanya haram bil haram. Nah, itu akan menjadi persoalan berat ke belakangnya, sehingga yang kita inginkan adalah halal bil halal. Kenapa halal bil halal ini penting? Di Timur Tengah nggak ada Pak istilah halal bil halal itu dengan di negara-negara Arab. Nah, di sini ini ada. Indonesia itu memang pintar bikin istilah. Ada sawalan. Oh, di Arab juga nggak ada sawalan. Kalau acara seperti ini masih dilakukan pada bulan Syawal, itu namanya sawalan. Kalau nanti dilakukan di luar bulan Syawal, diganti halal bihalal. Nah, jadi kan sama aja. Nah, yang penting kita ini kenapa perlu halal bihalal? Yang pertama Pak, kita ini adalah manusia. Jadi, apa ada yang bukan manusia? Semuanya manusia. Itu dalam mahfudz sering dikatakan ya, bahwa manusia itu al-insanu mahallul khata' manusia, tempatnya salah dan lupa. Atau kullukum min Adam, kalian semua ini berasal dari Adam, wa Adamu min turab, dan Adam itu berasal dari debu atau tanah. Nah, makanya karena kita ini manusia yang tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan dan dosa, kadang-kadang kita melakukan kesalahan atau khilaf, baik yang kita sadari atau tidak, yang kita sengaja atau tidak. Orang itu sering salah persepsi. Jadi orang salah itu bisa karena salah persepsi. Kadang ada orang berdebat mati-matian hanya karena belum sama yang dimaksudkan. Misalnya sekarang perdebatan tentang maulud Nabi atau maulid Nabi, mauludun Nabi atau maulidun Nabi. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah dan sebagainya. Karena orang belum sepakat tentang definisinya. Orang debat tuh, yang didebatkan tidak disepakati dulu, ya nggak akan rampung. Mauludun Nabi misalnya itu artinya kan bayi yang lahir. Maulud itu ya, al-maulud itu yang dilahirkan. Ya sinten, ya yang Nabi itu. Jadi mauludun Nabi, maulud Nabi itu adalah kelahiran Nabi. Bagaimana hukumnya? Ya nggak ada hukumnya maulud Nabi. Untuk Nabi yang lahirkan. Maulidun Nabi itu waktu dilahirkannya Nabi atau tempat dilahirkannya Nabi. Hukumnya ya nggak ada. Ya kan? Nah, yang mungkin dipersoalkan adalah peringatan maulud, peringatan maulid. Nah, yang disepakati dulu baru kita berdebat. Orang belum disepakati sudah debat dulu. Nah, ini yang sering menimbulkan pikiran. Nah, kadang itu kita bisa salah di dalam memotret sesuatu karena beda pengertian. Kemudian yang kedua, orang bisa salah karena persepsi yang berbeda. Ada cerita beberapa waktu yang lalu, saya ke Pantai Depok di Parangtritis misalnya. Ada seorang pemuda duduk termenung di pantai. Saya tanya, kenapa Mas termenung? Saya dijahati Pak. Siapa yang jahati? Laut. Laut menjahati. Nah, kenapa laut jahati? Karena sandal saya ini baru, harganya mahal, keseret ombak. Akhirnya sandal saya keli atau wah, ini berarti lautnya ini jahat. Setelah itu datang lagi seorang ibu-ibu nangis-nangis.
sambil narik-narik anak kecilnya, muring-muring, laut jahat. Kenapa Bu? Nah, ini anak saya hampir saja kelelep saya coba. Kalau nggak saya tulungi, was hilang anak saya mati. Laut kok galak. Nah, gitu kan? Sebentar lagi, ya udah, saya jalan mau beli ikan. Kalau pagi itu ikan di sana itu masih seger-seger. Ada ikan tuna, baik tuna maupun tuna. Ada ikan tongkol dan sebagainya, itu pun harganya murah, tidak ditimbang. Saya ketemu rolas misalnya, itu seger-seger masih hidup itu. Nah itu saya tanya, Pak, kok ikannya dapat banyak sekali? Iya Pak, alhamdulillah ini laut memberikan berkah kepada saya. Jadi satu hal yang sama, laut ada yang mengatakan jahat, ada yang mengatakan galak, ada yang mengatakan laut memberikan berkah. Terus yang salah soput. Laut yang sudah sebaik itu memberikan banyak hal bagi manusia, belum lagi itu memberikan PAD yang sangat besar itu untuk Pemda itu Pak ya. Karena itu kok Parangtritis itu namanya Bantul itu PAD-nya yang terbesar dari lautan. Nah kalau dikatakan jahat atau galak, nah jadi tergantung persepsi. Beda persepsi, beda penilaian. Makanya Bapak Ibu tidak perlu ingin menjadi orang yang terbaik, itu tidak perlu. Ini saran saya. Tidak perlu Bapak Ibu ingin menjadi berpretensi ingin menjadi orang terbaik. Cukuplah kita menjadi orang baik. Nah orang baik itu orang yang seperti apa? Khairukum atau khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Berikanlah manfaat. Apalagi ini Bapak Ibu mau bergaji yang mau bergaji ya. Di antara orang baik itu bagi yang mau gaji itu dermawan. Itu di antaranya loh, antara-antaranya. Dermawan itu bahasa Inggrisnya nyahnyo. Nyahnyo. Jadi nanti Bapak Ibu kesini kesini nyah. Berkaji kok orang tahu nyah meneh, berarti dia hajinya orang mabrur. Tapi makbur. Jadi itu diantara cirinya. Jadi dermawan, suka memberi. Ya, apalagi kalau kita kembali kepada surat Al-Dzariyat, itu diantara ciri orang yang bertakwa setelah puasa, itu kan di sana dikatakan orang takwa itu dikatakan fi jannati wa'yun. Innal muttaqina fi jannati wa'yun. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu besok akan ditempatkan di surga yang ada mata airnya. Jadi bukan air mata, mata air. Mata air itu di dunia pun sudah menjadi favorit. Orang di Mustahil Jakarta itu senangnya di dekat mata air, di dekat bundaran HI yang ada mata air. Nah, apa yang dia lakukan di surga yang ada mata airnya itu? Akhirina ma'atahum rabbuhum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya Pak, nanti cek di surat Al-Dzariyat. Jadi orang di surga itu akhirina ma'atahum rabbuhum, dia akan bisa meraih, mengambil apapun. Ma itu nakiro, apa saja yang disediakan oleh Allah kepada ahli surga. Makanya Bapak di sini tidak perlu membayangkan ingin makan daging babi misalnya, itu nggak boleh karena diharamkan. Tapi di surga nanti itu semuanya diperbolehkan. Kalau nggak percaya ya. Akhirina ma itu nakiro. Jadi bukan ma'rifat, apa saja yang disediakan oleh Allah bisa diambil. Ma'atahum rabbuhum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu ketika di dunia orang-orang itu semuanya telah berbuat baik, muhsin. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau membaca kajian tafsirnya dari Profesor Quraisy itu arti muhsin, muhsin itu luar biasa. Yang disebut muhsin kalau laki-laki atau muhsinah itu orang yang memaafkan,
kepada orang yang berbuat salah. Wal afina 'anil nas. Minta maaf dengan memaafkan itu susah mana? Susah minta maaf. Enggak, orang nggak kenal aja kamu tuh gitu kan? Lahir batin, apa ya ini? Makanya terus biasanya minal aidin wal faizin. Padahal itu kan potongan. Lengkapnya taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Tapi kadang-kadang lebih suka disikat minal aidin. Kalau kondektor bis disikat lagi kan? Minal. Disikat lagi gitu kan. Jadi orang minta maaf kadang juga susah, memaafkan itu kadang-kadang lebih susah. Apalagi kalau ibu-ibu pernah disakiti hatinya, ditinggal pergi, padahal dia sedang berbunga-bunga, ngerti-ngerti dia mempunyai wanita lain, wah sakitnya dibawa mati. Tanya kalau nggak percaya. Jadi kalau ibu-ibu itu, wanita itu kata Sayyidina Ali, cinta yang pernah masuk di dalam hati itu dibawa sampai mati. Sebaliknya laki-laki kalau sudah dendam dengan seseorang, dendamnya dibawa sampai mati. Ini nggak boleh membuat laki-laki dendam, tidak boleh mengecewakan wanita karena itu akan dibawa mati. Makanya di antara munculnya banyak perselingkuhan itu disebabkan oleh reuni. Reuni SMP, SMA itu banyaknya banyak perselingkuhan karena akan muncul lagi cinta lama bersemi kembali. CLBK, iya Pak. Saya itu punya teman ya Pak ya, hakim, sudah punya anak 3, sudah hidupnya kepenak. Tapi suatu saat dia satu ada reuni, akhirnya meninggalkan keluarga. Satu, dia pernah mau belanja ke pasar naik taksi, ngerti sopir taksi itu mantannya dulu waktu di SMA. Akhirnya dia minggat Pak dengan sopir taksi. Ini kejadian real di Jogja, bukan cerita, bukan hayal, bukan dongeng, tapi ini benar-benar. Itu jadi cintanya dibawa sampai sampai anak dan suaminya ditinggal. Jadi ini wal afina 'anil nas. Mari makanya kita saling memaafkan, karena salah di antara kita itu bisa disebabkan karena salah persepsi. Masih ada waktu sedikit. Yang pertama tadi, kesalahan bisa disebabkan karena salah persepsi. Makanya Bapak Ibu ini yang mau tidak haji, sebelum tidak haji saling memaafkan dulu. Kalau dulu zaman Nabi ya, Nabi kalau mau tidak haji itu beliau justru keliling mendatangi teman-temannya, lebih-lebih yang sepuh didatangi, dipamiti. Karena Nabi mengatakan sertakan aku dalam doamu. Sekarang ini kalau kita keliling mendatangi orang satu persatu, nampaknya kok tidak kober Pak ya. Yang kober itu setan. Oke, setan kober. Nah, untuk menggantikan Bapak Suwan-Suwan itu biasa diadakan acara pamitan. Itu bagus. Pamitan isinya mohon maaf, nitip keluarga, dan mohon didoakan hajinya. Dan nanti di sana Bapak Ibu fokus ibadah. Urusan oleh-oleh itu nanti. Sekarang itu banyak oleh-oleh haji palsu. Ya Pak. Beli tasbih, beli sajadah, katanya di Mekah, ternyata belinya di Solo. Sudah dibeli sebelum berangkat. Besok itu dibawa ke rumah setelah saya pulang haji. Katanya ini oleh-oleh haji. Sama dengan sekarang juga banyak makanan palsu ya. Gambarnya kue roti isinya rengginang. Nah, itu kan banyak itu palsu. Banyak sekali yang palsu. Nah, itu minta maaf ini.
mohon maaf kalau makanan yang saya suguhkan juga palsu. Nah, karena itu nggak bisa dihindari. Nah, jadi fokus, minta maaf, fokus, oke. Ada cerita ya. Cerita yang mungkin tidak ada relevansinya, tapi mungkin bisa ada relevansinya. Suatu karena gara-gara tidak fokus ini, ada seorang nenek-nenek rekreasi ke Borobudur, pakai pakaian yang baru, beli topi yang baru, naik sampai ke atas. Ternyata di puncak sana dia diterpa angin yang sangat kuat. Nah, karena angin itu tidak membedakan apa laki-laki atau perempuan, jadi nenek-nenek itu roknya tersingkap. Gitu kan? Tapi yang dia pegang itu topinya. Jadi roknya tersingkap itu dibiarkan. Ketika ditanya, Bu, mbak, kok yang ditutup tidak yang bawah malah yang atas? Ya jawabnya, nggak apa-apa, kalau yang atas kan masih baru, yang bawah sudah lama. Nah, itu nggak fokus semuanya. Jadi fokus. Jangan tiru-tiru simbah itu, karena itu akan menunjukkan bahwa orang itu tidak selalu membedakan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Makanya Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan, jaga makan dan minum, ikuti petunjuk pimpinan. Tadi Pak Kiai Imam Subarno sudah wanti-wanti ya, agar taat kepada pimpinan. Jangan sampai kita yang anggota bertindak sebagai pemimpin. Jangan sampai pemimpin bertindak seperti anggota. Kun kal yadaini, jadilah kalian seperti dua tangan yang saling membantu. Wala takun kal udhunaini, dan janganlah kalian menjadi dua kuping. Meskipun dua kuping ini menghiasi wajah kita dan bermanfaat, tapi nggak ketemu. Kalau kuping ketemu bahaya. Makanya kita saling menolong, saling membantu, dan kemudian fokus kepada ibadah kita. Sebagai penutup, saya ingatkan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan. Jadi Allah itu kalau di depan artinya wajib. Walillahi 'alan nasi, dan wajib bagi manusia karena Allah. Gitu ya. Jadi kalau Allah di depan itu artinya wajib. Hijjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mempunyai kemampuan atau istitoah ya. Sudah ada sekarang ya penelitian tentang istitoah. Ini sudah selanjut dibaca ayat ini. Nah, Bapak Ibu semua ini berarti sudah dikategorikan istitoah. Buktinya sudah mempunyai porsi, sudah jelas kloternya berapa, kapan berangkatnya, maktabnya pun sudah ditentukan. Alhamdulillah istitoah. Karena berarti Bapak Ibu sekalian orang-orang pilihan, bukan sembarang orang. Karena dari 230 juta umat Islam di Indonesia, ini Bapak Ibu termasuk orang yang dipilih. Nah, orang yang sudah mampu tapi tidak haji, tidak mau berhaji, ayat berikutnya Pak, ini ancaman. Ini harus kita pahami sebagai ancaman Allah. Waman kafar. Ya. Ayat berikutnya ujungnya waman kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Waman kafar, dan barang siapa mengingkari. Yang dimaksud mengingkari di sini adalah mengingkari kewajiban haji. Bagi orang yang sudah mampu tetapi dia mengingkari kewajiban haji, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku ghaniyun, maha kaya, 'anil 'alamin, dibanding dengan seluruh makhluk di alam raya ini. Nah, kata-kata itu jangan dipahami letter-letter, tapi itu ancaman. Seolah-olah Allah mengatakan, sing sapa mampu ning ora ilmu haji, panganan dhewe
bandamu, dapurmu. Bahasa kasar. Jadi arti dari fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin itu seperti itu. Enggak butuh Allah itu. Berapapun jumlah kekayaanmu aku enggak butuh. Kalau kamu tidak bekerja, ini ancaman. Maka alhamdulillah kita semua tidak termasuk orang yang kena ancaman itu, karena kita berani dan mau menyisihkan sebagian harta kita yang diberikan Allah untuk beribadah haji. Mudah-mudahan haji kita mabrur, makbul, dan mabrur. Mabrur, makbul, mabrur, sehingga nanti akan mempunyai dampak yang sangat positif bagi kita sendiri maupun bagi anak cucu kita, serta bagi tetangga-tetangga dan masyarakat pada umumnya. Allahumma akhirul kalam, mohon maaf Pak atas segala kekurangan. Doanya sekalian. Pak Moga Pak Monggo. Ini diberi jatah juga untuk membaca doa, karena tadi dianjurkan dibawa pulang ke rumah khususnya. Allah barik lana, di sini pas di rumah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kebaikan, kemudahan dan kemakburan bagi ibadah Bapak Ibu sekalian yang akan kita haji, dan bagi kita yang sudah tindak haji, semoga tetap bisa menjaga kemakburan kita. Ala hadinya wa ikulnya dan sholih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan rabbina ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'abbudana wa tahushu'ana wa tadarru'ana wa ruku'ana wa syukrana wa qul li ahwalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura sa'yan mashkura wa tijaratan tadur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tolong diperhatikan bapak-bapak yang di depan ini, ada ketua klot, ibu ketua kloternya, kemudian dari TPHI, ini lengkap semua nih. Alhamdulillah hadir pada siang hari ini. Sudah cukup? Oke, alhamdulillah. Sementara jadi selebritis lagi, alhamdulillah. Moga sampai nanti bukan nuwun. Oke, matur nuwun. Ini sudah sesempurna mungkin kami siapkan, para petugas-petugas sudah siap semua. Jadi tidak ada alasan bingung petugasnya sih endi toh. Nanti nggak usah bingung, tanya. Tidak ada yang tidak bisa. Prinsip ya, tidak ada yang tidak bisa, tanya. Kemudian nanti di Medina, mudah-mudahan Mekah maupun Medina hotelnya menjadi satu, mudah-mudahan. Namun, yang pangapunten saya bekali, namun apabila kok nanti dipisahkan hotel ini, biasanya hotel A, hotel B jejer, jangan ngeresuh piye to, lho kok malah dipisah. Yang pangapunten, karena panjenengan menjadi tamu Allah. Allah sedang memberi jamuan kepada panjenengan, berangkatnya insya Allah
dengan ad-dakwah satu kloter nggak dipisahkan insya Allah. Kemudian hotelnya nanti mudah-mudahan belum bisa menentukan, hotelnya insya Allah mudah-mudahan satu kloter. Apabila nanti terpisah, saya berikan bekal, hatinya harus qanaah. Ya wis ora apa-apa, orang mungkin sekiranya hotelnya jadi 10 hotel, yang paling jadi 2 hotel. Terpaksanya sekali, syukur cukup jadi 1 hotel. Demikian saja, insya Allah sudah jam 9, nanti jam 10 pit. Ini kita punya kebiasaan disiplin. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah pulang dari haji, saya mohon setiap Ahad Kliwon ada kegiatan rutin pengajian. Jam 8 mulai, jam 10 selesai, nggak ada lebih. Karena biasanya ada undangan manten, biasanya jam 10. Begitu yang bisa kita sampaikan. Napa? Oh istirahat. Ini tak tawarkan ya. Ini mau didahar sekarang atau mau dibawa pulang atau mendengarkan pengajian saja? Sepakat ya? Jangan sekali sendiri, jangan dikasihkan susunya, jangan dikasih ada. Sepakat ya? Jadi ini langsung pengajian saja yang insya Allah Mbak Kiai akan menyampaikan hikmah sawalan sekaligus hikmah. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat jalan, sukses menjadi haji mabrur, mabrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan sekaligus ikrar halal bihalal yang disampaikan oleh Ketua Kami Darul Ar-Raudhah Bapak Kiai Haji Imam Subarno. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pengajian inti kami serahkan kepada pemateri atau kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Yuhdi Mughdor MA, kami sampaikan pengumuman yang untuk besok siang. Jangan lupa seluruh jamaah calon haji tahun 2024 besok siang pukul 12.30 hadir di asrama haji Ring Road Utara atau Wetan Monjati. Seragam nasional atau yang dipakai oleh Bapak yang belum jadi menggunakan seragam Ar-Raudhah hijau-hijau. Untuk ibu-ibu menggunakan mukena atau menggunakan kudung warna putih. Disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Yuhdi Mughdor MH. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ngemutaken jangan lebih dari jam 10. Seragam nasional atau yang dipakai oleh Bapak Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pengajian yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir adalah penutup. Namun sebelum acara kami tutup, akan kami sampaikan pengumuman. Dari Jeddah menuju ke Jeddah adalah tanggal 26 Mei. Untuk itu kepada para jamaah haji 2024 besok siang ditunggu di asrama haji. Semuanya harus Bapak Ibu sekalian ditunggu beda konten ing asrama haji Ring Road Utara. Makaten Bapak Ibu yang telah kita hormati, menawi anggen kawula daerah celampanipun Haji Joro, tentu kathah kesilapan, tentu banyak kesalahan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah hari ini sawara di KBR itu sudah selesai dan jalan dengan lancar, penuh jamaah yang hadir tentunya. Alhamdulillah. Terima kasih doanya teman-teman. Hari
ini saya langsung mau ke Klaten, juga mau sawaran lagi. Doanya dalam perjalanan selamat sampai tujuan.